Shalom saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Sabda dari hati untuk dunia yang baru. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada yang bertanya mengapa saya ingin menjadi seorang imam, jawaban saya adalah saya hanya ingin taat kepada perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika saya berdoa, saya mendengar suara, saya percaya itu suara Tuhan, dan suara itu mengarahkan saya untuk menjadi imam. Tanggal 3 Oktober 2004, saya mengalami kecelakaan, saya jauh dari Tuhan, tetapi setelah peristiwa tanggal 3 Oktober 2004, kecelakaan maut yang hampir merenggut jiwa saya, nyawa saya, itu yang membuat saya akhirnya menjadi bertobat dan mencari Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika saya berdoa, saya merasakan ada suara yang berbisik dalam hati saya, mengarahkan saya menjadi seorang imam. Dan saya berusaha untuk taat dan setia pada suara itu, dan saya akhirnya tahun 2008 saya masuk ke MSC, ke KPA, untuk kelas persiapan atas, dan akhirnya masuk ke tarekat MSC. Dan sampai dengan hari ini ketika saya berdoa, suara itu dalam hati saya selalu menuntun saya. Dari suara itulah saya berusaha taat dan setia akan panggilan Tuhan. Saya percaya dengan taat dan setia pada perintah Tuhan, itulah cara saya untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dan dengan mengasihi dan taat kepada Allah, itu juga memberi berkat kepada diri saya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus menjawab sebuah pertanyaan dari seseorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, perintah mana yang paling utama?" Apa jawaban Yesus? "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Pertanyaannya, mengapa perlu mengasihi Allah terlebih dahulu, bukanlah mengasihi manusia terlebih dahulu? Allah adalah sumber kasih. Kalau manusia mengasihi Allah terlebih dahulu karena dia bergaul dengan Allah, Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah roh. Kalau orang pertama kali mengasihi Allah, dia akan dipenuhi dengan kepenuhan roh. Dan kita tahu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau ada manusia yang pertama kali mencintai Allah di dalam kehidupannya, dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dalam dirinya akan kepenuhan cinta kasih yang luar biasa. Dari kepenuhan cinta kasih inilah dia baru bisa mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana caranya kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, sehingga kita bisa kepenuhan roh di dalam kehidupan kita? Salah satu cara adalah taat kepada perintah Allah. Taat kepada perintah Allah yaitu melaksanakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus katakan, "Yang aku inginkan bukanlah persembahan tetapi belas kasihan." Artinya apa? Berdoa dalam peran Ekaristi, berdoa pribadi itu bagus, penting, tetapi tidak hanya sampai di situ. Iman kita tidak sampai di situ, tetapi iman kita yang abstrak itu, yang di dalam hati kita, perlu kita terjemahkan dalam perbuatan nyata kita. Salah satu cara kita untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dengan cara adalah kita taat pada perintah Allah, yaitu berbuat kebaikan, berbuat cinta kasih kepada banyak orang. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bisa membaca dari Perjanjian Lama ketika orang taat kepada Allah, apa upanya? Baiklah keadaannya di dunia. Dan kita juga belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia juga taat kepada Allah sebagai cintanya kepada Allah. Dia taat kepada Allah meskipun penderitaan yang harus dia temui, tetapi ketika dia taat kepada perintah Allah, Yesus pun mendapat kemuliaan. Itulah janji dari orang-orang yang mau taat sebagai tanda cinta kepada Allah. Dia memperoleh upah, yaitu kemuliaan yang telah Tuhan sediakan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kita masing-masing punya panggilan. Saya dipanggil menjadi seorang imam, saya juga dipanggil untuk taat dan setia pada janji selibat saya. Dan saya juga diminta, dan saya juga berjuang untuk selalu taat dan setia pada sakramen imamat yang telah diberikan kepada saya. Itulah cara
saya untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan dari cinta itulah, kasih itulah saya bisa mengasihi umat saya. Anda dipanggil menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak. Taatilah, setialah pada janji pernikahanmu. Dengan engkau taat dan setia pada janji pernikahanmu, sebagai tanda engkau mencintai Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dari cinta itulah engkau bisa mengalirkan cinta itu kepada banyak orang, maka itu berkat turun berlimpah atas dirimu. Tetapi kalau kita mulai bermain-main dengan janji kita, tidak setia pada janji kita, bukan berkat yang akan turun dalam keluarga kita, tapi kutuk yang akan turun dalam diri kita. Jika Anda dipanggil menjadi seorang dokter, bekerjalah dengan sebaik mungkin, bukan mencari keuntungan dari profesimu sebagai seorang dokter, tapi berikanlah belas kasihan kepada para pasien yang tidak mampu membayarmu. Jika engkau dipanggil untuk menjadi seorang guru, jadilah guru yang baik, layanilah murid-muridmu dengan memberi pelajaran yang baik. Dengan demikian, kita tidak tahu murid-murid yang kita ajarkan itu bisa jadi mereka akan menjadi orang besar di kemudian hari. Dengan kita taat pada tugas kita masing-masing, maka berkat dan rahmat pun kemuliaan akan kita terima. Taat kepada perintah Allah sebagai tanda kita mengasihi Allah, dan orang yang taat kepada perintah Allah, maka dia pun akan mendapat kemuliaan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.